Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas untuk siswa-siswi SMPN 1 Badekan kelas 7 untuk mengawali kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini. Marilah kita terlebih dahulu berdoa. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pembelajaran, saya sampaikan kepada anak-anak semua, silakan terlebih dahulu absen yang linknya sudah saya share di grup kelas kalian, grup kelas PAI. Oke anak-anak, sebelum kita lanjut, saya berpesan untuk kalian tetap semangat, tetap aktif dalam belajar, tapi tetap menjaga kesehatan. Terapkanlah protokol kesehatan dengan sebaik-baiknya. Semoga kita semua sehat dan terhindar dari berbagai macam penyakit. Oke, anak-anak, untuk kali ini kita akan membahas tentang toharoh. Apa itu toharoh? Ya, ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang toharoh itu berada dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 222 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Yang artinya sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang mensucikan diri. Ya, arti dari toharoh. Toharoh secara bahasa adalah bersuci. Sedangkan secara istilah, toharoh adalah bersuci atau mensucikan badan, pakaian, tempat, dan sebagainya dari hadas dan najis. Itu pengertian dari toharoh. Jadi toharoh itu adalah mensucikan pakaian, tempat, badan, dan segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Disucikan dari apa? Disucikan dari hadas dan juga najis. Nah, hadas. Sekarang hadas ya. Hadas itu apa? Nah, hadas adalah keadaan tidak suci pada diri seseorang muslim yang menyebabkan ia tidak boleh sholat, tawaf, puasa, dan lain sebagainya. Nah, sedangkan hadas itu dibagi menjadi dua, yaitu hadas besar dan hadas kecil. Hadas besar sekarang. Hadas besar. Penyebab dari kita hadas besar. Apa saja? Satu, berhubungan suami istri. Mohon maaf ya. Kedua, keluar mani. Ketiga, haid atau menstruasi. Keempat, melahirkan. 5, nifas. Dan yang keenam adalah meninggal dunia. Artinya apa? Artinya ketika kita mengalami kondisi ini, entah itu berhubungan suami istri, entah itu keluar mani, entah itu haid sampai meninggal dunia misalkan. Ketika kita mengalami salah satu dari 6 ini, maka tubuh kita, badan kita berada dalam kondisi hadas besar ya. Jadi kondisi kita berada dalam kondisi hadas besar. Ketika kita hadas besar seperti itu, maka kita dilarang sholat, dilarang puasa, dilarang tawaf, dan lain sebagainya. Itu. Nah, cara mensucikannya gimana? Lah kan toharoh tadi adalah bersuci ya. Toharoh itu tadi kan bersuci, mensucikan diri dari hadas dan juga najis. Nah,
Sedangkan hadas ada dua, hadas besar dan hadas kecil. Nah, bagaimana cara mensucikan hadas besar? Nah, kalau kita kondisinya hadas besar, maka cara mensucikannya adalah dengan mandi wajib. Ya, mandi wajib itu mandi menyiramkan atau menyampaikan air ke seluruh tubuh, entah itu kulit, entah itu rambut. Semuanya itu harus terkena air. Nah, menyampaikan semua air, ya, menyampaikan air ke kulit dan rambut yang ada di tubuh kita. Nah, itu namanya mandi wajib atau mandi mensucikan dari hadas besar. Itu caranya seperti itu. Nah, terus yang kedua ada yang namanya hadas kecil. Nah, hadas kecil ini kita berada dalam kondisi hadas kecil apabila keluar sesuatu dari kubul atau kemaluan dan dubur, hilang akal, misalkan tidur, terus bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim. Yang keempat, menyentuh kubul atau kemaluan dan dubur dengan menggunakan telapak tangan. Itu kondisi itu yang menyebabkan kita berada dalam kondisi hadas kecil. Jadi apabila kita mengalami 4 kejadian ini, keluar sesuatu dari kubul, misalkan pipis, kentut, nah, maka kita berada dalam kondisi hadas kecil. Misalkan lagi hilang akal, tidur, nah itu menyebabkan kita kondisi hadas kecil. Terus bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim, itu juga hadas kecil. Nah, terus menyentuh kubul atau dubur dengan menggunakan telapak tangan yang berwarna putih di depan ini, di depan. Nah, itu namanya apa? Telapak tangan depan. Maka ketika kita menyentuh dubur atau kubul menggunakan telapak tangan, maka kondisi kita berada dalam kondisi hadas kecil. Terus bagaimana cara mensucikannya? Cara mensucikannya adalah dengan berwudu. Nah, ketika kita kondisinya hadas kecil itu, nah, kita kan tidak boleh sholat, ya kan masih kondisi hadas, tidak boleh sholat, tidak boleh membaca Quran misalkan. Terus supaya kita suci, biar boleh sholat, biar boleh membaca Al-Quran, maka kita harus mensucikan dulu. Bagaimana cara mensucikannya? Mensucikannya adalah dengan berwudu. Nah, itu sebatas sekilas dulu. Nah, terus najis, ya tadi hadas, ya kita bersuci dari hadas kecil dan hadas besar. Nah, yang kedua kita bersuci dari yang namanya najis. Najis, apa itu najis? Najis adalah kotoran yang menjadi sebab terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah. Itu najis. Sedangkan najis itu terbagi menjadi 3. Najis mughaladah, najis mukhafafah, dan najis mutawasithah. Yang pertama, ya ini, najis mukhafafah atau najis ringan. Ya. Najis ringan ini contohnya air kencing seorang bayi laki-laki yang berumur di bawah 2 tahun dan belum makan apa-apa kecuali ASI, air susu ibu. Maka air kencing bayi tersebut merupakan najis mukhafafah. Cara mensucikannya gimana? Cara mensucikannya yaitu cukup dengan memercikkan atau mengusapkan air yang suci kepada bagian yang terkena najis. Jadi contohnya begini, misalkan kalian punya adik laki-laki, umurnya masih 1 tahun, berarti kan di bawah 2 tahun. Nah, itu selama itu adik belum makan apa-apa kecuali ASI, belum diberi susu formula, belum diberi makan makanan yang lain. Maka ketika adik kalian itu kencing, maka kencing yang keluar itu adalah
posisinya najis mukhafafah atau najis yang ringan. Cara mensucikannya cukup disiram dengan air atau diusap dengan air. Insya Allah itu sudah suci. Terus yang kedua, najis mutawasitoh atau najis yang sedang. Najis sedang ini contohnya darah, nanah, air pipis, tinja, dan lain sebagainya. Itu merupakan najis mutawasitoh. Nah, ini sebenarnya ada dua, ada hukmiyah dan juga ainiyah. Tapi nanti saya jelaskan yang ainiyah saja dulu. Nah, yang ainiyah ini najis yang nampak zatnya, artinya nampak bentuknya ada, baunya ada, warnanya juga ada. Maka ini merupakan najis mutawasitoh yang hukmiyah, ainiyah, ada jenisnya, ada kelihatan najisnya itu. Nah, cara mensucikannya gimana? Cara mensucikannya adalah dengan mengalirkan air pada benda yang terkena najis. Jadi misalkan contohnya najis mutawasitoh, misalkan air kencing, misalkan ada misalkan ada pulpen, misalkan pulpen itu kok terkena air kencing, maka cara mensucikannya adalah cukup dengan dialiri dengan air, maka insya Allah pulpen itu akan suci. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah najis mughalladah. Nah, ini atau disebut najis berat. Najis berat adalah najis yang bersumber dari anjing ataupun babi itu ya. Cara mensucikannya gimana? Cara mensucikannya adalah dibasuh dengan air sebanyak 7 kali dan salah satunya menggunakan debu. Contoh misalkan ada seekor anjing buang terus lewat di depan kalian, bersentuhan dengan kalian, misalkan yang sentuh tangan kalian, maka tangan kalian itu terkena najis mughalladah. Nah, terus cara mensucikannya gimana? Cara mensucikannya adalah tangan kalian itu dibasuh air sebanyak 7 kali. Dan salah satu dari 7 itu tadi menggunakan atau dicampur dengan debu. Nah, debu. Nah, caranya seperti itu. Itu cara mensucikan mensucikan najis mughalladah. Sementara itu ya anak-anak, kesimpulannya begini, toharah itu adalah bersuci dari hadas dan juga dari najis. Hadas itu ada dua, hadas besar, hadas kecil. Najis itu ada tiga, najis ringan, sedang, dan berat. Ringan namanya mukhafafah, sedang namanya mutawasitoh, berat namanya mughalladah. Ketika itu berada di, maksudnya hadas dan najis itu mengenai tubuh kita atau najis yang mengenai tempat atau mengenai pakaian, maka pakaian, tempat, dan tubuh kita itu tadi harus disucikan. Gitulah cara mensucikannya. Kalau hadas besar, mensucikannya dengan mandi besar. Kalau hadas kecil, mensucikannya dengan berwudu. Sedangkan najis yang mukhafafah, cara mensucikannya adalah cukup dilap atau disiram dengan air. Kalau mutawasitoh sama, disiram dengan air sampai bentuk, warna, dan baunya najis itu hilang. Baru yang ketiga, najis mughalladah, cara mensucikannya adalah dibasuh dengan air sebanyak 7 kali dan salah satunya menggunakan debu. Itu intinya di situ dulu. Nah, nanti kalau ada pertanyaan atau kurang jelas, kalian bisa menanyakan di grup WA PAI atau WA Jabrik kepada saya, tapi jawabannya saya share di grup PAI. Sementara itu ya anak-anak, yang bisa saya sampaikan di video ini, tetap semangat, rajin belajar, dan selalu jaga kesehatan. Terima kasih. Demikian dari saya, ada kekurangannya mohon maaf. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.